kalau dilihat dari cerita Mas tadi, kan pekerjaannya lumayan banyak ya tantangannya ya Mas. Ya, betul. Pernah merasakan stres nggak dengan pekerjaannya Mas? Kalau stres sebenarnya kalau saya sih ini ya, dibilang stres enggak sih, gitu, karena saya bisa meminimalisirnya. Nah ini, gitu. ini yang perlu kita cari tahu. Iya, meminimalisirnya. Karena bagaimana? Bisnis kan ya? Bisnis. Iya, Luar biasa tuh pasti. Ya, ini Gitu. luar biasa ini. Dengan tantangan pekerjaan yang luar biasa, tapi Mas bisa meminimalisir stresnya. Iya, meminimalisir, betul. Bagaimana caranya Mas? Ya, jadi kalau saya itu untuk meminimalisir stres ya, itu tidak fokus pada masalah, gitu. Jadi misalnya terjadi masalah nih, gitu. Ya kalau terjadi masalah, kita coba cross check dulu nih. Kita coba evaluasi apa sih yang menjadi titik masalahnya, gitu. Nah, tapi saya tidak mengedepankan soal masalah itu, tapi kita coba lihat dari sudut pandang beda, gitu. Oh, misalnya kalau bahasanya husnuzon lah ya, gitu, berpikiran positif. Nah, itu yang saya itu punya kelebihan itu. Jadi saya lihat, oh saya berpikiran positif misalnya ada masalah, oh berarti seperti ini sudut pandangnya nih. Ini sebenarnya memberikan pembelajaran buat saya, gitu. Saya jadinya naik kelas lah, gitu. Jadi ya itu salah satu cara yang paling powerful ya. Sebenarnya tidak saya sadari secara langsung, cuma itu saya terapkan terus, gitu. Itu salah satu caranya ya berpikiran positif, gitu ya. Jadi melihat gitu ya, melihat masalah itu bukan yang ada masalah nih gitu, kebakaran gitu. Jadi bukan yang bikin ini, tapi saya meminimalisirnya. Oh, harus husnuzon dulu nih, gitu. Berpikiran positif. Ya lihat dari sisi yang berbeda gitu, sisi yang positifnya, gitu Kak. Soalnya stres kerja ini lumayan jadi isu Isu, ya. betul. Itu bener. Betul. Bener banget. Lumayan jadi isu. Karena ada tekanan gitu kan Kak. Iya. Gitu. Iya. Nah, Belajar dari mana Mas? Atau terinspirasi dari siapa? Iya. Saya banyak belajarnya sama istri saya, gitu. Oh iya. Ya. Wah, luar biasa istri saya. ya. Iya, saya belajar banyak belajar dengan istri gitu. Terutama kan istri kan juga alumni KAFI. Oh, KAFI halo, istrinya iya. Mas Ikro. KAFI Siapapun Outdoor yang jadi Communication istrinya, Public halo. School ya. Jadi saya belajar dengan istri juga gitu, komunikasi gitu, agar tidak bagaimana caranya merespon. Pertama itu merespon dulu nih Kak. Karena respon pertama nih krusial sekali. Itu benar. Itu krusial sekali tuh. Jadi ya saya coba gitu. Tapi ya di balik itu juga saya punya kelebihannya itu melihat sudut pandang itu Kak tadi. Itu sangat membantu saya gitu untuk bahasanya meminimalisir misalnya kalau ada kesalahan gitu atau ada masalah gitu yang memicu ke stres gitu ya. Ya itu memang udah dari dulu sih, mungkin dari kecil ya, melihat kayaknya orang ini baik gitu. Jadi ya saya tidak ada melihat kayak berpikiran negatif gitu. Jadi ya mungkin dari sudut pandang ini kayaknya baik gitu. Itu sih kan. Iya. Oke. Dari ini ya, dari sudut pandang yang positif tadi ke orang lain, ada tidak momen ternyata orang tersebut malah mungkin bermain belakang, mengecewakan atau apa gitu? Oh, ini bagus banget ya. Jadi kalau Iya. iya. Ini pertanyaan psikolog sih memang di sini. Iya, jadi ini saya belajar juga kan. Iya betul. Dan saya melihat misalnya ada sesuatu gitu ya. Iya. Everything is fine. Gitu. Jadi istilah istri saya seperti itu ke saya gitu. Nah, ketika itu saya coba cross check, coba saya evaluasi. Sebenarnya bukan everything is fine gitu. Sebenarnya ada yang kurang gitu, ada yang salah gitu. Saya udah coba memposisikan diri saya nih untuk melihat orang lain gitu kan. Oh, orang ini baik gitu. Tapi saya misalnya ada kesalahan gitu, oh nih orang ini tetap baik gitu. Tapi sebenarnya sudut pandang ini juga ada bahasanya kayak dilemanya Kak. Iya sih, gitu, bener. dilemanya Iya. kan. Gitu. Sedangkan orang ini sebetulnya punya maksud lain. Nah, itu tuh yang jadi tantangan sebenarnya. Cuma ya itu makanya saya coba belajar terus menerus gitu, terutama ya dengan skill komunikasi itu bersama istri gitu. Halo istrinya Mas Ikro, siapapun istrinya. Gitu. Sering dinotis, sayang banget ya sama istrinya ya. Pasti sih udah.
gitu suami ya. Ini kalau istrinya nonton nih merah nih bibir. Gitu. Ya, berkaitan dengan ini nih, berkaitan dengan bisnis to bisnis. Ya. Tadi kan berkaca dari ternyata Mas Cikro ini memiliki kemampuan ini ya, coping mechanism ya. Kemampuan coping stres yang memang arahnya ke berpikir positif, adaptif dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba berkaitan dengan bisnis to bisnis tadi, gimana sih caranya mempertahankan kepercayaan dari klien? Mempertahankan kepercayaan dari klien itu yang pertama kita jaga komunikasi dulu Kak. Gitu, jaga komunikasi, tetap intens ya. Tetap ya bahasanya kita ya masuk radar dia gitu ya. Ya semisal karena ketika kita bicara bisnis gitu kan, itu kan transaksional aja gitu. Cuma kalau kita coba sentuh di sisi personalnya, itu kita juga terhubung secara personal juga gitu. Jadi kita sebagai teman gitu, tidak hanya soal bisnis tapi kita juga jadi teman gitu. Ketika ada kegiatan katakanlah pernikahan kita diundang gitu. Ketika katakanlah ada kegiatan keluarganya kita juga dilibatkan gitu. Ya maksudnya kegiatan yang pengajian kah gitu ya. Berarti kita udah dekat nih gitu. Jaga kepercayaan itu ya dengan cara kita coba komunikasi gitu. Banyak berbagai caranya ya. Tips triknya sobat kalem juga mungkin punya caranya masing-masing gitu. Kalau dari Mas Cikro sendiri apa nih khasnya Mas Cikro nih ketika komunikasi sama klien? Yang paling efektif dan efisien itu menggabungkan komunikasi di dunia nyata seperti ini dan juga dunia maya, sosmed gitu. Jadi kita tidak hanya bertemu gitu kan, misalnya bertemu sekarang nih gitu, tapi abis itu ditinggal gitu, kita nggak ada komunikasi lagi by sosial media, padahal setiap hari dia bikin status WA, bikin Instastory gitu. Jadi menggabungkan itu Kak, itu caranya. Menarik ya ternyata tidak hanya berfokus pada dunia nyata saja, ternyata tidak hanya berfokus pada aku ngobrol sama Mas Ilyas, Mas Cikro, tapi kita juga bisa berfokus pada dunia maya, yang mana ternyata dan faktanya bahwa memang secara umum individu itu pasti ini kan main sosial media dan lain sebagainya kan. Kemudian gimana caranya itu mempertahankan di dunia maya itu kan banyak nih pasti banyak kan? Betul. Klien mungkin atau bisnis to bisnis yang memang harus digarap dan sebagainya. Mempertahankannya gimana kalau dalam konteks dunia maya? Ini tergantung konteksnya juga Kak, gitu. Jadi nggak tiap waktu gitu ya. Saya mencari gitu, nggak gitu. Maksudnya kita sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kepentingannya gitu. Jadi biar nggak awkward lah. Ntar tiba-tiba kita bikin nge-replay tapi konteksnya tuh ya nggak ada relate-nya dengan kitanya juga gitu. Jadi ya kita coba lihat konteksnya dulu nih. Oh kalau memang kita perlu informasi lanjutannya ya kita coba tanya, kita bangun komunikasinya gitu. Itu Kak. Iya. Ini mungkin jadi salah satu pertanyaan dari sobat kalem juga nih. Kayaknya sobat kalem mau tahu juga nih. Bagaimana caranya Mas buat menyimbangkan antara kehidupan pribadi dengan dunia profesional dalam hal pekerjaan. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Soalnya kan sekarang lagi seru banget tuh dibahas apa work life balance. Work life balance. Nah, itu bagaimana cara Mas mengatur hal itu? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, work life balance gitu. Jadi ya ketika kita bekerja gitu ya, kita bekerja itu ya bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi dari sudut pandang saya itu ya kita harus menyatukan, bukan dipisahkan. Gitu, bukan dipisahkan, tapi ada bagian-bagian yang perlu kita kerjakan secara profesional gitu. Ya kita ada batasannya gitu. Benar disatukan tapi ada batas-batasannya Kak. Gitu. Misalnya memang lagi ada kerjaan nih gitu ya. Ya kita misalnya katakanlah ada masalah gitu. Ya ini masalahnya apa dulu nih? Gitu. Ya udah masalahnya kalau soal pekerjaan ya udah secara profesional aja gitu, bukan ke ranah pribadi. Gitu. Jadi ya kalau work life balance gitu ya kita bisa melihatnya ya pekerjaan kita adalah bagian dari hidup kita. Gitu. Bukan yang harus dipisahkan nih pekerjaan ya gitu. Ini kehidupan kita gitu. Karena kalau dari sisi melihat ya personal kita tuh ya seperti apa gitu kan, brandingnya lah gitu. Jadi ya saya dikenal sebagai apa gitu. Itu sih Kak.
Berarti bisa dibilang Mas juga bisa memisahkan ya antara masalah yang ada di rumah Mas dengan masalah yang ada di tempat kerja dan nggak saling mempengaruhi. Iya, nggak saling mempengaruhi. Jadi ranahnya itu memang sesuai dengan ya ranahnya masing-masing, pekerjaan-pekerjaan gitu ya, pribadi-pribadi gitu, bukan yang di campur adukan gitu. Mungkin kalau sobat kalian punya pandangan lain boleh aja sih. Kalau saya sudut pandangnya seperti itu, karena pekerjaan apa yang saya lakuin sekarang adalah bagian dari kehidupan saya juga gitu. Cuma kalau misalnya ada sebagian yang memang perlu diselesaikan gitu ya, itu ya memang harus secara profesional aja gitu. Jadi no hard feeling lah. Betul. Pernah tidak pekerjaan Mas itu ternyata membawa pengaruh juga ke keluarga? Misalnya let's say ternyata bekerja sampai larut malam misalkan atau apa, kemudian mungkin istri di rumah atau keluarga merasa wah ini kerja terus atau gimana. Nah itu ada tidak momen-momen seperti itu? Oh pasti ada. Pasti ada. Kalau itu memang namanya kita bekerja ya. Gitu, bekerja dan kita ya mempunyai kehidupan sendiri gitu ya. Jadi ya ketika itu pasti ada impact-nya lah gitu, dan itu sebuah keniscayaan yang harus diterima gitu, yang harus dijalani juga gitu. Misalnya katakanlah pulang larut malam gitu ya dengan fokus gitu ya, kita harus juga bisa memberikan pemahaman juga gitu. Misalnya katakanlah kepada keluarga bahwa nih saya lagi ada keperluan pekerjaan seperti ini gitu. Jadi ya itu yang harus dibangun komunikasinya sehingga tidak menjadi permasalahan di selanjutnya lah gitu. Itu sih kan. Poin pentingnya berarti komunikasi. Komunikasi harus terjalin antar keluarga agar nanti tidak terganggu juga relasinya. Iya, betul. Berkaitan dengan ini konsultan bisnis ya Mas ya. Pernahkah ada klien yang mengkonsultasikan bisnisnya kemudian mungkin sulit untuk ditangani? Pernah tidak? Sulit untuk ditangani pasti pernah gitu, karena banyak maksudnya beragam ya. Beragam personal tuh beragam kepribadiannya. Contoh yang paling sering ditemui ketika kita coba bangun kerjasama gitu, tetapi secara habit orang tersebut itu tidak bisa dipegang lah, misalnya omongannya ataupun kontraknya gitu. Jadi lewat dari masa kontraknya gitu, telat misalnya katakanlah telat membayarkan gitu, membayar kontrak gitu. Itu pasti ada. Itu yang jadi tantangan juga Kak gitu. Yang udah pasti dihadapin sih. Itu gimana tuh cara ngatasinya Mas? Ya, pasti kesel ya kadang ya? Iya pasti kesel gitu. Jadi ya tapi kalau menurut saya fokusnya apa yang bisa saya kontrol gitu, apa yang saya bisa betul. Ya udah saya kontrol nih, ya udah fokus aja di sana gitu. Kalau misalnya memang ya wes, kalau misalnya dia nggak mau bayar gitu, ya kita coba cara lain lah. Seenggaknya kita coba cara yang ini jadi pemantik ya, ini dia harus merespon saya gitu. Gitu sih Kak. Ada nggak tanda-tanda di momen kepercayaan klien itu mulai runtuh? Momen kepercayaan klien itu mulai runtuh. Sebenarnya kalau untuk saat ini belum ada ya. Belum ada gitu, karena kita harus menjaga kepercayaan itu sendiri sih. Nomor satu integritas. Iya, betul. Hal apa kira-kira Mas yang membuat kepercayaan klien itu menjadi runtuh? Kalau kepercayaan klien mungkin nggak sesuai dengan kontrak, bisa jadi gitu kan, ataupun ya tidak sesuai dengan omongan gitu, biasanya kan gitu. Itu sih Kak. Dalam bisnis korporasi ini B2B ini ada tidak hal yang paling ini nggak bisa nih dimaafkan ini dalam konteks bisnisnya, ada tidak? Ya ini terkait dengan pembayaran Kak. Pembayaran. Iya, itu hal lumrah terjadi. Sulit sih ya. Sulit sih. Iya, benar sih. Kan ada tuh yang namanya term of payment ya, TOP gitu. Kontraknya berbunyi 30 hari dia lewat gitu, atau bahkan bisa nggak kebayar gitu. Ada. Apa yang biasanya Mas Ikro rasain tuh kalau ketemu hal-hal kayak gitu? Kalau itu ya kita coba bangun kedekatan dulu sih. Maksudnya bukan kedekatan ya. Ya kita bangun komunikasi. Bu, Pak gitu. Mohon dibantu gitu. Berarti nggak langsung agresif ya. Jadi humanis dulu nih. Gitu. Jadi ya tapi untuk selama ini
belum ada sih yang agresif, belum ada. Alhamdulillah. Aman aja. Masih gitu. di proyek di bayangan aja ya. Iya, paling cuma lewat-lewat dikit aja. Itu mah masih dimaklumi lah gitu. Gitu sih Kak. Berarti memang penting untuk memfollow up juga ya sebenarnya. Iya pasti, itu harus setiap saat itu yang dilakukan. Paling lama lewatnya berapa hari memangnya? Itu tergantung sih Kak. Tergantung bisa sebulan, 2 bulan gitu. Oke. 3 bulan bisa gitu. Itu sih Kak. Ini penasaran juga karena ini terkait Mas. Aku mau bertanya. Apakah kehidupan yang Mas jalani sekarang ini Mas rencanakan atau terjebak? Nah, oke. Soalnya itu banyak loh orang kayak gitu. Iya. Apakah ini emang Mas pengen jadi pengusaha, memplanning, pengen jadi konsultan bisnis kayak gitu, atau bagaimana? Atau ini sebenarnya Mas terjebak dan menjalani kayak gitu? Sebenarnya kalau bicara itu saya bilang ini udah direncanakan sih, gitu. Karena memang saya tipikal yang well planned. Tapi riwayat keluarga Mas dulu bagaimana? Kalau dari orang tua saya geologis. Ya, ahli geologi, ahli tambang, gitu. Ya, pernah kerja juga di daerah Kalimantan Selatan. Tapi ada riwayat bisnis juga. Kalau bisnis belum ada sih, belum ada. Gitu. Mungkin kalau berarti bisa dibilang perintis awal ya? Sebenarnya bukan perintis awal. Kalau dari ibu itu memang suka suka berkreasi gitu dengan membuat kue. Gitu. Iya, itu pasti bisnis. Iya, bisnis ya, gitu. Dan itu berjalan ya puluhan tahun. Gitu. Nah, kalau dari saya itu lebih memang merencanakan gitu, saya tulis gitu apa yang mau saya lakukan karena beberapa konteks ya, saya bicara soal pandemi deh gitu. Awal pas pandemi itu kan memang momennya lebih menantang lah gitu, karena kita harus di rumah dan sebagainya. Dan yang saya lakukan adalah jemput bola gitu. Jemput bola ini di luar konteks saya kerja di perusahaan ya gitu. Ini masih sendiri gitu. Saya coba buat proposal, saya presentasikan ke orang-orang. Saya presentasikan saya presentasikan ke orang-orang. Saya presentasikan kalau memang ada momen lomba gitu, ada misalnya ada instansi yang perlu gitu. Saya presentasikan gitu dan sampai dapat gitu. Dan dapat alhamdulillahnya. Dan ini itu ini zaman di Bogor. Itu di Bogor gitu. Itu program saya di Temani Petani gitu. Fokusnya di menggarap lahan gitu. Saya presentasi tuh, saya bawa proposal di print gitu untuk dipresentasikan ke orang dan alhamdulillah deal gitu. Orangnya di mana? Di Bontang, di Kalimantan Timur. Dia punya tanah di Bogor. Jauh ya. Jauh, dan itu tiap seminggu sekali gitu. Jadi beliau itu kerja di Pupuk Kaltim ya. Di Bontang. Saya di Bogor, dia punya lahan di Bogor. Saya coba bikinkan konsepnya dan alhamdulillah tertarik dan dia punya dana juga gitu, dan deal tuh. Selama kurang lebih 2 tahun lah. Luar biasa. Gitu, itu menggarap lahan. Jadi saya tidak hanya di bisnis to bisnis gitu ya, tapi juga ya kayak saya konsultan agribisnis juga karena background saya di agribisnis. Gitu. Karena ya ini saya punya konsep nih segini, Bapak mau nggak gitu. Oh, nggak mau gitu. Cari opsi yang lain, saya tawarkan gitu. Nih kira-kira gimana? Oh, keberatan Mas, kemahalan. Saya turunkan lagi gitu. Oke, gitu saya dan itu awal perjalanan saya gitu. Oh, itu awal-awal. Awal-awal itu pas pandemi baru lulus gitu, belum dapat pekerjaan yang perkantoran ya. Gitu. Dan itu ya yang saya lakukan saat pandemi. Sulit ya itu karena saya bangun portofolio itu pas semenjak kuliah. Gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk bikin proposal, bikin portofolio gitu, tapi memang udah saya lakuin sebelum-sebelumnya pas masa kuliah. Itu Kak. Menarik. Keren. Itu Temani Petani itu program kayak gimana sih? Iya, Temani Petani itu adalah inisiatif saya ya, pribadi saya ketika kuliah gitu. Saya memang waktu itu kan selepas KKN gitu kan, saya dipercaya sama warga desanya untuk terus lanjut di sana gitu, berkontribusi di sana gitu, mendampingi petani gitu. Dan ya dari situ saya coba inisiatifkan gitu, seriuskan, dan sampai di mana saya diapresiasi lewat beasiswa, dapat beasiswa gitu. Jadi dari situ saya mulai percaya diri, wah ternyata apa yang saya lakuin udah menghasilkan nih. Gitu. Sayang dong nggak dilanjutin. Saya coba terus geluti dan saya coba
brainstorming sendiri, saya coret-coret gitu kira-kira apa, nyari inspirasi dari lain-lain, saya coret-coret dan ya itu menghasilkan di Menggarap Lahan pas pandemi. Wow. Lumayan loh. Itu kalau nggak salah ya kontrak 2 tahun kayak total 80-an. 80. Itu saya bersih lumayan tuh Kak. Ya berapa ya 20-an lah. Lumayan bersih. Lumayan. Apalagi awal-awal lulus loh. Awal lulus 20-an. Masa-masa pandemi lagi ya? Iya, pandemi ya? susah kan? Susah itu. Itu. Cuma itu dia dengan cara jemput bola itu yang powerful gitu. Saya punya apa, saya bisa apa, saya punya portofolio apa, tawarin ke orang. Ya. Gitu. Berarti yang paling penting itu kitanya yang jangan berhenti gerak ya. Iya. Dan kita harus nyari-nyari pintar-pintar nyari peluang. Iya. Ketika melakukan itu ada ini nggak Mas? Mungkin cemas atau wah jangan-jangan aku nggak keterima nih atau nggak pede atau gimana? Oh kalau itu udah makan sehari-hari sih. Misal kalau ditolak ya, ya itu juga udah ya kalau misalnya ditolak ya nggak apa-apa gitu. Udah lebih sering gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan lo presentasinya udah berapa kali, udah belasan kali gitu. Yang nyantol cuma 1. Tapi ya alhamdulillah gitu dapat kan. Ya itu. Gimana tuh menangani penolakan itu? Karena mungkin Sobat Kalem juga yang merasakan ketika ingin menjalani bisnis atau kegiatan atau pekerjaan mungkin ternyata mendapatkan penolakan. Mungkin Sobat Kalem merasakan ada beberapa mungkin ya merasakan sakit banget nih. Apakah aku tidak berbakat di bidang ini? Apakah aku tidak ini itu? Nah, dari Mas Dikro sendiri gimana nih? Karena menarik nih. Iya, karena gini, kalau penolakan itu ya hal yang wajib kita terima gitu. Jadi kita nggak usah defense ya gitu. Oh, karena saya kurang ini gitu. Ya kita melihat harus dari sisi yang lain lah gitu. Jadi tetap tenang pikirannya. Gitu, tetap tenang itu. Jadi tetap kalem. Tetap kalem, sobat kalem. Gitu. Jadi itu yang membuat membuat saya menjalaninya enjoy. Iya benar. Gitu. Itu sih Kak. Nah, itu jadi tujuan kami, Mas. Iya. Tenang dulu baru enjoy. Nah, itu cocok tuh. Iya. Betul. Luar biasa sih ya pengalamannya Sobat Kalem. Ternyata memang ketika kita bertemu dengan penolakan, kita harus menyadari bahwa penolakan kegagalan itu ya seringkali terjadi ya dalam hidup ya. Dan mau nggak mau kita juga harus menerimanya sebagai sesuatu hal yang memang nature gitu ya, memang alamiah dalam hidup. Nah, seperti kata Mas Dikro tadi, ya udah kalau memang ditolak ya udah, coba lagi ke tempat lain. Dan akhirnya kan dapat tadi betul. Mendapatkan kepercayaan betul. selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya untuk membangun sebuah kepercayaan itu. Dalam konteks yang temani petani tadi, gimana Mas Dikro membangun kepercayaan itu, menjaga kualitas kepercayaan itu hingga sampai 2 tahun? Ini tetap jaga komunikasi, terus juga tetap kasih hasil gitu. Jadi saya tuh hampir bahasanya seminggu sekali tuh ada rilis video YouTube. Saya bikin reportnya. Video YouTube dalam video video YouTube gitu. Kalau bisa dicek di channel Temani Petani ada tuh. Jadi misalnya ini perkembangannya seperti apa gitu. Jadi dari situ. Jadi kayak misalnya kan orangnya jauh di Bontang, saya di Bogor, tanahnya di Bogor yang saya garap gitu. Jadi ya tiap minggu kita Zoom gitu. Tapi ya misalnya ketika seminggu itu ya saya bikinkan video gitu. Pakai kamera ala-ala aja gitu. Diedit sedemikian rupa. Jadi kan tahu nih tanahnya ini seperti ini perkembangannya. Gitu Kak. Itu jadi jaga komunikasinya. Gitu. Komunikasi itu harus tetap terjalin ya. Iya, terjalin betul. Sampai itu putus. Kan kita udah dikasih uang gede nih di depan loh gitu. Di uang gede di depan di masa krisis pandemi gitu. Masa kita nggak bisa ngasih feedback gitu kan? Ya udah, ya kita harus inisiatif gitu. Itu sih Kak. Kalau dalam konteks di zamannya sekarang ini, terutama zaman serba cepat dan lain sebagainya, zaman media dan lain-lain, apa sih tips yang masih relevan dilakukan untuk menjaga kepercayaan hingga jangka panjang kalau menurut Mas Dikro dalam konteks bisnis B2B tadi? Oke, ini yang pertama pasti integritas ya. Terus yang kedua personal branding nggak? Personal branding. Iya, integritas ketemu personal branding powerful nih. Gitu. Karena personal branding paketnya komplit ya. Gitu. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu. Terus ya kita rekam jejaknya seperti apa gitu. Itu sih integritas dan personal branding. Itu jangka panjang dah. Oke, menurut Mas Dikro nih, ada nggak sih satu prinsip ada yang memang Mas Dikro pegang baik dalam dunia bisnis ataupun dalam kehidupan sehari-hari? Dari saya satu prinsip itu integritas. Iya, integritas. Jadi integritas ini yang harus kita pegang ya.
itu kita jaga gitu, karena kita komunikasi dengan orang, integritas lah yang bisa menjamin gitu, menjamin komunikasi kita tetap bisa dipercaya gitu dengan orang. Itu tidak hanya bicara soal bisnis, tapi kita juga bicara secara personal gitu. Kita menjadi teman main, teman ngobrol gitu ya, integritas gitu. Karena ketika katakanlah dititipkan sesuatu gitu, kita bisa menjaga nih gitu pesannya, sesuatu yang memang sedang kita dititipkan gitu, kita sedang menjaga itu integritas, dan itu yang harus dijaga seumur hidup. Oke, thank you Mas Ikro, luar biasa sekali ya Sobat Kalem tadi penyampaian dari Mas Ikro, dan kita sudah mendapatkan banyak sudut pandang terutama dalam bisnis tadi ya, B2B, bagaimana kita membangun kepercayaan jangka panjang, dan ternyata kuncinya itu adalah selain dari kita harus berkomunikasi dengan baik ke klien, kita memahami kebutuhan klien, kita juga harus berintegritas, memiliki integritas yang baik, dan akhirnya kepercayaan itu akan terbangun bahkan dalam konteks waktu yang panjang. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Baik Sobat Kalem, itu saja untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga podcastnya bermanfaat. See you next video. Thank you.